حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Seperti kita sama-sama saksikan, puasa tahun ini dibarengi dengan berbagai ujian, bencana, musibah. Dari mulai musibah alam sampai musibah akibat ulah tangan manusia. Belum lama Jakarta banjir, Bandung tanah longsor, bekas banjir di Sumatera Utara juga masih terasa. Apalagi yang belum terjawab adalah pertanyaan besar. Udane banyu kok banjire kayu gitu. Adik gelondongan kau gede-gede ono nomere pisan gitu. Itu bingung jawabnya gitu ya. Kemudian juga krisis ekonomi. Diawali awal bulan kemarin IHSG terjun bebas, membuat petinggi-petinggi OJK mengundurkan diri. Pasti jatuhnya itu serius sekali. Dampak ekonomi ke depannya. Terakhir, akhir pekan kemarin, bukan perang teluk, Iran, Israel melawan Amerika. Berempati dengan Iran, ketika presiden tertingginya wafat, maka dia berhak marah. Tetapi ketika Iran membombardir tanker-tanker yang lewat Selat Hormuz, ya, maka hampir pasti suplai minyak ke daerah mulai Pakistan, Cina, India, Indonesia itu berkurang signifikan. Jika diperkirakan harga minyak naik sampai 150 US dollar per barel, maka pasti semua barang komoditi mulai pakaian, makan akan naik secara signifikan. Itu berarti orang-orang rawan miskin di Indonesia menjadi miskin absolut, jumlahnya akan semakin besar sekali. Nah, mengapa kita harus peduli? Allah mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih khasrat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Dan dari sebagian manusia ada loh yang menyembah Allah tapi keadaannya puritan, tertinggal, termarginalkan. Mungkin fakir, nek divisi di Indonesia, ada miskin, rawan miskin, setengah miskin, pokoknya asline miskin. Gitu ya. Istilahnya digawe rada alus. Kira-kira begitu. Cirinya, fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia tertimpa kebaikan, tenang jiwanya, nyaman, damai. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia tertimpa cobaan, fitnah, ujian, inqalaba ala wajhi, wajahnya mudah berpaling menjadi kufur, menjadi murtad, menjadi ahli maksiat. Yang demikian itu kerugian dunia akhirat. Sungguh yang demikian itu kerugian yang amat sangat nyata. Rasulullah juga bersabda, ada fakru ayyakuna kufran, adalah fakir itu cenderung membuat seseorang menjadi kufur. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu yang kami hormati, di sebuah radio di Surabaya kita sering mendengar belakangan kejahatan meningkat signifikan. Tiap bulan ratusan sepeda motor hilang.
Tiap bulan puluhan mobil-mobil hilang. Merambah sekarang saldo rekening hilang. Anak gadis hilang. Istri hilang. Suami agak beda, ngilang. Nah, gitu. Nah, kada fakru ayyakuna kufran. Itulah yang membuat atau mendidik, menggugah kita untuk mengingat sebuah kata bijak. Small man talking about the problem. A great man talking about the solution. Genius man find opportunity behind the problem. Orang kerdil selalu bicara masalah. Meng-share masalah. Menebar masalah. Great man, orang besar bicara solusi. Cari solusi. Yang terbaik adalah genius man. Adalah find opportunity. Orang jenius adalah mendapatkan kesempatan, peluang untuk menebar, membuat kebaikan, kesempatan untuk menelikung di tengah masalah itu. Maka dalam bahasa Cina, rangkaian musibah semacam ini disebut Wei Qi. Wei itu bahaya, Qi itu peluang. Di balik krisis ada bahaya, di balik krisis sebetulnya ada peluang-peluang bagi the genius man, bagi orang-orang cerdas. Kalau bahasa Al-Quran adalah ulin nuha. Ulin nuha itu orang-orang yang tahan banting, yang kekeh, yang kokoh, yang sabar, yang optimis. Makanya para nabi terkenal ulil azmi, adalah nabi-nabi yang tahan banting menghadapi pelbagai ujian yang tidak ringan. Semuanya serba berat. Masih ingat siapa beliau? Lalu waktu sanawiyah menyebut nimim ya, untuk Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkelas adalah nabi yang tahan, justru mencari kesempatan kebaikan di balik masalah. Itu yang disebut dengan uli nuha, itu yang disebut dengan bahasa sekarang the genius man. Dalam bahasa balapan, dalam bahasa sirkuit balap, kita melihat sosok Schumacher misalnya. Bagi orang-orang biasa, ya, small man and great man, tikungan itu bahaya. Maka ketika ada tikungan tajam, maka dia serta-merta melihat bahaya dan mengerem mobilnya serta-merta. Tetapi bagi orang-orang yang jenius, orang-orang yang ahli, Schumacher dengan kendaraannya mengenal Ferrari, tikungan itu bukan bahaya, tetapi justru ditunggu-tunggu. Ya, tikungan itu ditunggu-tunggu. Tikungan itu kesempatan, tikungan itu peluang. Ketika kompetitor yang lainnya mengerem secara signifikan, maka Schumacher dengan kepandaiannya, dengan jeniusnya, dengan kepiawaiannya mengenal kendaraannya, menelikung. Maksudnya menyalip di tikungan. Kemampuan menyalip di tikungan itu membuat kita pribadi-pribadi tidak hanya pandai mengeluh, gitu, karena mengeluh itu atau sambatan itu dicilii kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, bukan menjadi small man mengeluh, tetapi jadilah genius man. Di pabrik saya di Prima dulu, luasnya 26 hektar. Di sudut-sudut begitu saya pasang rambu-rambu es coret. Apa? Dilarang sambat, gitu ya. Karena sambat itu sebetulnya kurang bersyukur kepada Allah. Baik, menelikung dari sisi mana? Dalam konteks Indonesia, saya kira menelikung ini kita harus mulai berbuat, mohon maaf, untuk melahirkan, mendorong, mewakafkan anak ponaan cucu kita untuk jadi wirausaha, untuk menjadi saudagar. Bukan hanya karena saya ketua ISMI,
Tapi karena Rasulullah itu pedagang, saudagar sejak usia 6 tahun. Masih ingat kan? 6 tahun sudah jual jasa gembala kambing. 12 tahun sudah ikut magang bersama pamannya ke negeri Syam. Syam itu bukan pasar turi. Syam itu 1000 kilometer dari Mekah. 17 tahun sudah menjadi fund manager Regional Trading Company. Punya kafilah Al-Amin yang dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah sampai Irak, Iran, dan Syria. 25 tahun sudah kaya raya. Buktinya ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor onta merah, lebih dari 1,5 miliar. Pengumuman siapa yang waktu mas menikah pas kawinnya belum 1,5 miliar, tolong angkat tangan ya. Ya kalau belum tolong digenapi. Rasul sahabat 80% saudagar. Artinya boro sambil berdakwah yang dimakamkan di Mekah Madinah hanya 20%. Mboro mengembara berdagang sampai India, sampai Turki, sampai Cina, termasuk sampai Indonesia. Oke? Lanjut. Karena itu Rasulullah bersabda, tis'atun min a'syari rezeki at-tijarah. 9 dari 10 rezeki ada pada perdagangan. Oke. Kenapa perdagangan yang dalam saya sesuaikan dengan konteks Indonesia? Sebab ekonomi Indonesia yang masih terbelakang, masih 5.000 US dollar per kapita per tahun, padahal negara maju itu standarnya paling tidak 12 sampai 13.000 US dollar per kapita per tahun. Gapnya masih jauh sekali. Oke? Tidak ada cara yang bisa untuk menyelesaikan ini kecuali dengan sabda Nabi, yaitu memperbanyak saudagar, karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Contoh, saya ketika krisis pandemi kira-kira 5 tahun yang lalu, semua properti, semua developer, semua pengusaha tiar. Tiba-tiba tahun 2021-22 saya itu membaca Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak boleh pamali orang Islam ketika krisis ikut-ikutan tiarap. Ikut-ikutan berhenti dengan alasan wait and see, dengan alasan tidak ada menguntungkan. Bagi umat Islam, berbisnis bukan hanya untung rugi, bukan hanya sebanyak-banyak keuntungan, tetapi juga sebanyak-banyak manfaat bagi umat, bukan sebesar-besar keuntungan. Pamali bagi orang Islam ketika krisis ini menimbun tanah, menimbun modal, menimbun aset, termasuk menimbun minyak goreng waktu itu. Berangkat dari ayat ini saya mencoba berbisnis, ya, membuka properti developer dengan sebidang tanah kecil yang saya miliki di daerah Karah. Ketika saya mulai bisnis, turun dari mimbar masjid selalu ditegur oleh teman-teman, Misbah, ini gendeng bobi, digendeng-gendeng nih saya. Semua pengusaha properti developer tiarap, kok kamu baru buka? Kilo, pikiranmu, kilo, analisamu itu gimana? Ya saya dengan polos mengatakan saya hanya membaca Al-Quran, terjemah tafsir bahwa tidak boleh umat Islam ikut-ikutan menimbun aset, uang, bisnis, kepinteran hanya gara-gara krisis ini. Terus harus diputar. Perintah Nabi begitu, saya putar. Ya tuna. Meskipun saya sendiri masih puasa, gitu, maksud saya gajiku ya nggak tambah, mobilku ya pecinta mobil tua, tetapi di belakang bisnis yang saya kembangkan itu betul tidak kurang 9 dari 10 tempat formasi lowongan pekerjaan. Ada arsitek, ada drafter, ada accounting, ya, ada operasional, ada tukang, ada mandor, ada satpam, ada pesuruh, ya, ada marketing agensi yang jumlahnya banyak. Ada 10 agensi yang masing-masing anggotanya bisa 10 ikut terlibat dalam bisnis yang sebetulnya tidak terlalu besar. Artinya satu bisnis seorang saya bisa membuka formasi atau format lowongan kurang 9 dan 10 pekerjaan.
ketimbang saya diam diri seperti pensiunan muda pada umumnya. Itulah yang diperintahkan Nabi. Maka betul kata para pakar, kalaupun Pak Purbaya, menteri favorit Anda hari ini, ya, menggelontorkan lagi uang 300 triliun lagi untuk katanya menggerakkan ekonomi masyarakat, ya, tidak akan bisa mengentas kemiskinan ketika uang yang digelontorkan itu satu, ditahan di bank himbara, masuk obligasi, atau dikucurkan dalam bentuk kredit tetapi tidak dipakai untuk diputar, tetapi untuk DP mobil, DP motor, ganti HP, ya, ganti pagar, ngecat omah bodoh-bodoh begitu ya. Kalau seperti itu, krisis tidak akan bisa terlewati. Kenapa? Uang yang semula berhenti di BI, sebagian berhenti di bank di perbankan himbara, sebagian berhenti di rumahnya umat Islam yang ngakunya kredit usaha tetapi hanya untuk ganti mobil, ganti HP, dan lain sebagainya. Kembali, berapa triliun lagi kredit uang digelontorkan di masyarakat tidak akan mengentas kemiskinan. Mau bukti lagi? Faktanya negara-negara maju, entah Singapura, Korea, Thailand, Eropa, Amerika, rasio pengusaha dibanding dengan jumlah penduduk rata-rata mendekati 10%. Singapura mendelakkan 10%, Amerika 12%, Korea juga sekian, Indonesia baru 3%. Itu pun banyak pengusaha-pengusaha bukan by design tetapi by accident. Maksudnya bukan direncanakan untuk jadi pengusaha tetapi kecelakaan. Ngelamar rono rene gak payu-payu, kemudian usaha macam-macam gak payu-payu, wis timbang nganggur jadi pengusaha lah, kira-gitu ya. By accident sehingga tidak dengan tekad mental yang kuat sekali. Jamaah rahimakumullah, itu perintah Nabi, itu faktanya demikian. Maka terpaksa saya ngomong di sini, jadilah genius man. Kenapa saya harus ngomong di masjid? Karena kampus-kampus mengeluarkan ribuan mahasiswa, tetapi tidak mendorong alumninya untuk jadi pengusaha. Hanya mendorong untuk mengisi, memasuki lowongan pekerjaan, job seeker. Tapi beruntung saya baru dapat informasi kemarin ketika buka puasa dengan UNER. Bapak, UNER itu membuka, menambah wakil rektor 4 bidang entrepreneur dan pengembangan ekosistem bisnis. Jadi UNER menyadari kalau hanya meluruskan orang banyak-banyak begitu hanya akan menambah pengangguran intelektual. Kalau tidak dibekali dengan semangat bisnis dan ekosistem yang baik. Dan ketika ada ide begitu, saya berinisiatif untuk yuk kerjasama Pak, saya juga mempunyai cita-cita yang sama. Saya beberapa tokoh-tokoh ISMI mewakafkan waktu, tenaga, ilmu, dan usaha kami untuk menjadi magang. Siap menjadi mentor adik-adik yang hendak memulai bisnis. Karena ini sulit, harus ada mentor, dan cara cepat untuk menjadi pengusaha itu punyailah mentor. Ya, sebab kalau melaku sendiri jatuh bangun, biaya belajarnya banyak sekali. Terakhir, ingat pesan Luqmanul Hakim yang mengatakan bahwa wahai anakku, belajarlah kepada orang-orang yang berpengalaman termasuk dalam konteks bisnis. Kenapa? Orang berpengalaman itu telah menghabiskan miliaran rupiah untuk biaya belajar satu pelajaran, sementara engkau mendapatkannya dengan cuma-cuma. Sekali lagi, jadilah manusia tangguh, muslim yang tangguh, bukan mengeluh, bukan sambat, tetapi yuk cari peluang, kesempatan di saat orang mengeluh, tidur tiarap, kita mencari peluang-peluang kebaikan yang bisa mengentas kemiskinan, kefakiran. Terakhir, Prof. Dr. Bagirmanan mengatakan,
bangkitnya neokomunisme selama 20 tahun terakhir ini sebagian akibat kegagalan para cendekiawan muslim dalam mengimplementasikan Pancasila di sektor ekonomi. Jadi komunis provokasinya laku di tempat-tempat fakir miskin. Provokasi komunis tidak akan laku di perumahan-perumahan menengah atas. Kalau kita tidak peduli, jangan salahkan siapa-siapa kalau anak kita, cucu kita nanti dipimpin oleh orang-orang neokomunisme yang hari ini Anda tahu semakin kurang ajar. Berani dia mengatakan kami adalah korban, bukan pelaku. Saya bangga menjadi anak PKI. Hati-hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.